Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Ar-Rofifi. NIM saya 2141020301010. Saya di sini kebagian dari kelompok untuk menjelaskan tentang definisi Murji'ah. Murji'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan secara terminologis. Yang pertama, secara terminologi Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Dan yang kedua, secara terminologis, aliran Murji'ah adalah aliran Islam yang muncul dari golongan yang tidak sepaham dengan Khawarij. Dan selanjutnya, pengertian Murji'ah sendiri ialah penangguhan vonis hukuman atas perbuatan seorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi, mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan untuk bertobat. Ya, itu saja dari saya. Untuk yang lain-lain akan dibawakan oleh teman sekelompok saya, dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin Sohibi Ubaidillah dari kelompok 5 dengan nomor NIM 2141020300033. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah kemunculan Murji'ah. Kelompok ini muncul pertama kali pada masa sahabat, yaitu akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah tersebarnya berita akan adanya sebagian kelompok yang ingin menurunkan beliau dari tumpuk kepemimpinannya, dan munculnya fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kumpulan sahabat inilah yang tidak ikut serta dalam pertikaian yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Kelompok Muawiyah dan Ali tahu kelompok Khawarij dan Syiah. Mereka tidak bisa menentukan di antara kedua kelompok ini yang paling benar. Pasti apa yang dilakukan ini adalah hal yang baik dalam rangka persatuan dan kesatuan. Kan tetapi, ketika perpecahan dan perselisihan semakin membesar, ditambah lagi dengan Khawarij yang mengkafirkan orang dengan sangat mudahnya, maka kaum Murji'ah datang sebagai tandingan yang pada awalnya memiliki teori yang sangat bagus, yaitu menanggungkan hukum pelaku dosa besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan seiringnya waktu, maka datanglah generasi yang jauh dari konsep awal, mengatakan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Firnanda dengan NIM 2141020300008. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan dan tokoh aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, golongan moderat. Golongan ini berpendapat bahwasannya orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Adapun tokoh-tokohnya Al-Hasan Ibnu Muhammad, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Yang kedua, Murji'ah ekstrim.
Golongan ini berpendapat bahwa setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir, karena iman dan kafir tempatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Adapun tokoh-tokohnya Abu Hasan As-Sahili, Yunus ibnu An-Namiri, Ubay al-Maktaib, Bishyar al-Marisiyah, Muhammad ibnu Karam, dan Abu Saubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firasa Mauludan, NIM 214102030009. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan doktrin aliran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja atau arja'ah yang diaplikasikan dalam banyak persoalan yang dihadapinya, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Di bidang politik, irja diimplementasikan dengan sikap politik yang netral atau non-blok, yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap yang diam. Itulah sebabnya kumpulan Murji'ah ini dikenal sebagai pula kelompok yang bungkam. Dinamakan Murji'ah karena golongan ini menunda atau mengembalikan tentang hukum orang mukmin yang berdosa besar dan belum bertaubat sampai akhir hayatnya. Orang itu belum dapat dihukumi sekarang, namun ketentuan persoalan ini ditunda atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari nanti. Menurut Umar Hashim menyebutkan, doktrin Murji'ah itu ialah bahwa orang berbuat dosa itu tidak membahayakan iman, sebagaimana berbuat taat itu tidak berguna sama sekali bila disertai dengan kekafiran, atau ketaatan tidak dapat mempengaruhi kekafiran. Pendapat kaum Murji'ah ini berbahaya sekali bagi akidah Islam dan kaum muslimin, sebab apabila berbuat dosa besar tidak mempengaruhi iman, maka tentulah membuka pintu selebar-lebarnya kepada mereka yang biasanya senang berbuat maksiat atau dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.